Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaq wa khairil lakum min infaqil dhahabi wal wariki wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qala zikrullah. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan yang baik dan paling suci di sisi Allah dan yang paling menaikkan derajatmu dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik lagi bagimu daripada berjuang melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu. Jawab para sahabat radhiyallahu, ya tentu. Beliau bersabda, zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari kitab Durrul Mansur. Riwayat lain menyebutkan dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah, tetaplah orang yang banyak berzikir lebih utama derajatnya darinya. Faedah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan keutamaan zikrullah jika dilihat dari keadaan secara umum, sebab dalam keadaan tertentu bersedekah, berjihad dan lainnya adalah lebih utama dari amalan lainnya. Oleh karena itu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal-amal tersebut menurut waktu-waktu yang tertentu pula. Sedangkan zikrullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan, sehingga zikrullah merupakan amalan yang paling penting dan paling utama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya, misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api, dan sebagainya. Dan pembersih hati adalah zikrullah. Tidak ada sesuatu melebihi zikrullah dalam menyelamatkan manusia dari azab Allah. Hadis di atas telah menyebutkan bahwa zikrullah adalah pembersih hati. Dengan demikian terbukti bahwa zikrullah ialah amal yang paling utama. Sebab semua amalan dapat disebut ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan sumber keikhlasan adalah hati yang bersih. Atas dasar itulah sebagian ahli tasawuf berpendapat bahwa maksud zikir dalam hadis di atas adalah zikir dengan hati, bukan zikir dengan lisan. Maksud zikir dengan hati adalah hati senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan keadaan. Sehingga tidak lagi keraguan bahwa zikir itu lebih utama daripada ibadah lain. Oleh karena itu, orang yang telah mencapai tahap seperti ini, maka tidak mungkin ia meninggalkan ibadah. Sebab setiap anggota lahir dan batinnya mengikuti hatinya. Dengan apapun hati berhubungan, seluruh anggota badan akan mengikuti. Siapakah yang tidak mengetahui keadaan orang yang sedang mabuk cinta? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan bahwa zikrullah adalah amal yang paling utama.
Seseorang bertanya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu, amal apakah yang paling utama? Jawabannya, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Disebutkan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah perkara yang paling besar. Quran surat Al-Ankabut 45. Ayat yang dibaca oleh Sayyidina Salman radhiyallahu adalah ayat pertama dalam juz ke-21 pengarang kitab Majalisul Abrar. Berkata, hadis di atas menyebutkan bahwa zikrullah lebih baik daripada sedekah, jihad, dan seluruh ibadah lain. Karena zikrullah sebagai tujuan, sedangkan ibadah lain hanya sebagai sarana dan alat. Zikir dibagi menjadi dua bagian, zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Zikir dengan hati ialah lebih utama daripada zikir dengan lidah. Zikir dengan hati yaitu muraqabah atau tafakkur. Inilah yang maksud dengan hadis yang menyatakan berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Sayyidina Sa'id radhiyallahu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah berpahala 700.000 lebih banyak daripada orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa sedekah, jihad, dan amal ibadah lain memiliki keutamaan tersendiri pada saat-saat tertentu. Oleh sebab itu, maka makna hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah amal tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai contoh adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad lebih baik daripada 70 tahun sholat di rumah. Padahal telah disepakati bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama. Namun dalam kondisi menghadapi serangan kaum kafir, maka jihad lebih utama daripada sholat. Demikianlah pembaca taklim. Mari kita selalu membaca taklim, baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita bisa melaksanakan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.